Saya ke Pak Tommy Isak, Ketua DPC Partai Gerindra, yang sudah menginstruksikan anggotanya di DPR untuk tetap membahas APBD 2023. Ya. Silakan Pak Tommy. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi soal APBD untuk membahas APBD 2023 itu hasil putusan Rakercap. Jadi sebelumnya kita melakukan Rakercap dan membahas sejumlah isu termasuk juga terkait dengan polemik APBDP 2022, termasuk juga untuk menghadapi APBD 2023. Nah, isu-isu tersebut kita kemudian elaborasi di sana dan kesimpulan dari 19 PAC itu meminta untuk mengawal. Karena ini adalah tugas atau fungsi seorang anggota DPRD untuk menjalankan fungsi anggarannya. Dia harus tetap mengawal itu, membahasnya sampai pada tahap penetapan Ranperda APBD 2023. Nah, saya mau stressing sedikit, tapi sebelum ke situ, soal APBDP 2022, kita terus berkomunikasi dengan Alek kita, satu-satunya yang ada di DPRD Kapgor, termasuk juga dengan fraksi PKS, karena kita gabung di fraksi PKS. Nah, itu bagian dari komunikasi politik kita dengan fraksi, kita berdiskusi panjang untuk menemukan titik-titik pemahaman, kira-kira masalahnya itu ada di mana, dan kira-kira goals-nya apa. Nah, ini bagian dari komunikasi politik kita yang kemudian kita lakukan dengan Pak Ketua Fraksi, Pak Eman, termasuk mencari titik-titik terang terkait juga dengan rencana hasil Rakercap kita untuk membahas APBD 2023. Dan alhamdulillah kita punya kesepahaman yang sama dengan PKS untuk punya niat mensukseskan APBD 2023. Karena ini adalah fungsi-fungsi anggaran yang harus dilakukan oleh seorang anggota DPRD. Nah, dan itu tidak perlu kita harus, kalaupun kalau pada akhirnya misalnya kita dalam prosesnya ada polemik dan perbedaan, kita tidak perlu keluar dari fraksi. Dan itu sudah disampaikan juga dan diaminkan oleh Ketua Fraksi. Ini Pak Hadi sebagai bagian dari komunikasi politik yang kita lakukan dan menjadi usaha kita untuk mencari titik-titik terang, karena biar bagaimanapun APBD itu adalah instrumen yang harus kita sukseskan dalam rangka untuk pembangunan ke depan. Nah, kira-kira itu Pak Hadi terkait kenapa misalnya Gerindra kemudian memutuskan untuk membahas APBD 2023. Ya, tapi kalau yang kemarin sebelumnya bergabung dengan F16. Oh iya, itu kita terus berkomunikasi dengan Alek di DPRD dan kita memahami betul beliau sebagai anggota DPRD untuk menjalankan fungsi-fungsinya juga dan tetap sesuai dengan kebijakan fraksi di mana kita bernaung. Nah, itu yang kita diskusikan terus dengan Alek yang ada di DPRD. Nah, cuman kita dan saya setuju sekali dengan Pak Waka bahwa poin ke depan itu sebetulnya pembahasannya atau stressingnya harus bicara soal-soal yang lebih substantif. Maksud saya begini, ini terkait kita flashback soal APBD P 2022. Itu kan prosesnya itu terjadi polemik atau deadlocknya pada saat proses pembahasan dan proses pengambilan keputusan persetujuan bersama. Di situ, tapi pada tahapan sebelum-sebelumnya, itu kan terjadi nota kesepakatan, KUA-PPAS dan lain sebagainya. Sebagai struktur yang solid, di mana RKA dan lain sebagainya itu menjadi monpedomani itu semua. Nah, saya melihat bahwa proses tahapannya itu dari awal sudah berjalan bagus, terjadi kesepakatan di nota KUA-PPAS, tiba-tiba di pembahasan miss. Lalu
pada saat pengambilan keputusan bersama itu juga terjadi polemik. Dan saya mengerti dan memahami betul apa yang dialami oleh teman-teman di 16 itu, yang diperjuangkan, dan saya tidak mau terjebak dalam soal 16 dan 19, Gerindra tidak mau terjebak di situ, karena yang buat kita, buat Gerindra, bahwa apa yang diperjuangkan oleh teman-teman yang 16 ini, itu adalah perjuangan institusional mereka juga, institusi sebagai anggota DPRD. Begitupun sebaliknya dengan yang 19, itu juga perjuangan institusional. Jadi, nah, ini menjadi satu presiden yang buat saya menarik. Sesuatu kalau memang benar terjadi pengambilan keputusan, persetujuan bersama, dalam satu paripurna yang tidak korum, itu presiden. Dan pada akhirnya, langkah satu-satunya adalah evaluasi gubernur. Semua dokumen pendukung sudah lengkap dan sah. Nah, ini tinggal kita tunggu apa yang menjadi hasil dari evaluasi gubernur. Dan saya yakin betul bahwa evaluasi itu pasti akan melakukan konsultasi sebagaimana yang sudah menjadi amanah dari Permendagri nomor 9. Cuma itu stressing saya soal ini menjadi wilayah DPRD. Domain penuh ada di DPRD. Di mana polemik itu terjadi di domain DPRD dan ini perlu dicarikan solusinya, dan yang bisa mencarikan solusinya adalah paling besar adalah teman-teman di DPRD. Nah, ini yang saya perlu stressing karena ini satu presiden yang menarik. Ketika tidak korum, tiba-tiba kalau memang benar terjadi pengambilan keputusan, eksekutif harus mengeksekusi itu karena dokumennya lengkap, posisinya tinggal menunggu evaluasi. Saya pikir itu Pak Hadi soal kalau mau flashback soal APBDP 2020.